Hello guys, sebelum kita membuat tutorial tentang potongan memanjang dan alinyemen vertikal, kita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Faradiba Putri Kusuma, alamat email saya putrifaradiba16@gmail.com. Dan saya Levina Sekar Yasmin, alamat email saya levinayasmin@gmail.com. Selamat menonton. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat alinyemen vertikal. Sebelumnya kita tuh harus memiliki data dan gambar alinyemen horizontal seperti ini. Langkah pertama, kita klik profile, lalu klik create profile by layout, kita klik profil memanjangnya. Nah, di sini akan muncul menu create profile draw new. Kita ganti namanya menjadi alinyemen vertikal. Nah, di general ini itu masih tetap. Lalu kita menuju ke desain kriteria. Kita centang use kriteria based design, kita oke. Nah, lalu muncul profile layout tools alinyemen vertikal. Nah, di sini kita akan membuat polyline untuk memotong profil memanjang ini dan akan menghasilkan nanti akhirnya tuh menghasilkan alinyemen vertikal. Kita sama klik ini draw tangan without curve, kita klik draw tangan. Nah, di sini kita klik terserah, tapi perkiraan aja supaya tidak menggali dan menimbun terlalu banyak. Kita pakai di sini. Nah, kita kesini. Kita enter. Nah, di sini akan muncul PVI-nya. Nah, selanjutnya di sini kan ada ban set. Nah, di sini adalah tanah aslinya dan ini adalah rencana jalan yang kita akan buat. Di sini kan masih sama. Caranya kita untuk mengubahnya itu kita klik ban setnya, lalu klik kanan, lalu profile view properties. Nah, di sini akan muncul menu profil view properties profil memanjang. Nah, di sini kita akan menuju ke bands, lalu kita ke baris ketiga dan baris keempat. Di profil 1 dan profil 2 kita ganti alinyemen vertikal. Jika sudah, kita oke. Nah, di sini akan berubah elevasinya. Selanjutnya kita akan membuat cembung dan cekung atau naik dan turunnya suatu jalan. Nah, di sini kan naik. Caranya itu kita klik draw free parabola, lalu free vertical curve parabola. Kita klik polyline pertama, lalu ke selanjutnya. Nah, spesifik curve length or ini dapat dari hitungan. Kita pakai misalnya ya, kan ini masih latihan. Misalnya kita pakai yang 200. Untuk naikkan tanjakan itu 200. Kalau turunan itu lebih kecil daripada tanjakan. Jadi kita pakai yang 100 di sini. Nah, cara ini sama ke line atau ke tanjakan dan turunan selanjutnya.
Nah, kita udah selesai. Lalu kita enter 2 kali. Jangan lupa di skip biar tidak lari kemana-mana. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nah, ini itu menjelaskan elevasi, PVI, LVC. Nah, kalau sudah, kita akan mengganti, misalnya LV-nya mau diganti ya. Lalu kita ke profile view, grid view, lalu kita di sini ke length, profil curve length. Jika mau panjang cembungnya atau cepungnya mau ditambah, mau dikurangi, atau salah pas waktu ngetiknya, kita bisa ganti di sini. Jika udah, kita akan menggambar koridor jalan. Ini di close dulu biar nggak ganggu. Nah, gunanya koridor jalan ini kita akan mengetahui mana yang timbunan, mana yang galian. Caranya kita klik koridor, lalu klik create assembly. Nah, di sini akan muncul menu create assembly. Lalu namanya kita ganti menjadi assembly 1. Assembly tab-nya tetap other, lalu assembly style-nya tetap basic. Nah, di sini kode set style-nya kita ganti EII WBN code set style. Lalu kita klik gambar pensil di sebelah sini. Nah, kita akan muncul menu baru lagi, code set style EII WBN code set style. Nah, kita klik plusnya yang di link ini, lalu kita menuju ke top, kita ke label style, lalu kita klik tag-nya ini, lalu kita klik gambar pensil lagi. Nah, di sini akan muncul menu lagi berupa label set style composer, yang ini digunakan untuk menyeting ukuran di koridor nanti. Kita mau ganti text size-nya menjadi 0,2, lalu Y offset-nya kita tetap 0, Y offset-nya 0. Nah, di sini kan terlihat kan perbedaannya. Lalu kita oke lagi, kita oke. Nah, kita klik di tempat yang kosong. Nah, muncul seperti ini. Karena ini gambarnya kecil, kita harus menandainya berupa kotak atau bundar atau lingkaran, terserah. Misalnya aku mau pakai circle ya, lalu kita klik ini. Nah, di sini tuh gunanya biar kita tahu kalau di sini itu ada gambar, jadi kalau kita mau cari ini nggak kebingungan. Selanjutnya kita akan menuju ke komponen jalan. Komponen jalannya itu ada di tool palette sini ya, atau kita klik Ctrl 3 sama aja. Lalu kita ke lane, dan ini adalah jalannya. Kita klik, kita pilih lane super elevation AOR, lalu kita klik lingkaran merah ini. Nah, di sini akan muncul gambar jalannya, lalu kita escape, jangan lupa. Nanti kalau nggak di escape, kalau kita lupa, bisa ngeklik banyak, dan itu akan berakibat banyak gambar yang menumpuk. Selanjutnya kita akan mengganti parameter di lane, itu bisa mengganti jenis perperasannya atau mengganti tebal perperasannya. Kita klik lane-nya, lalu kita klik kanan, lalu subassembly properties. Nah, di sini akan muncul menu subassembly properties lane super elevation AOR. Kita klik parameter,
Nah, di sini ada side left karena di sini sebelah kiri, jadi di sini tulisannya left. Lalu widthnya kita ganti 4 meter, travel subnya tetap. Lalu pave 1 deep, pave 2 deep. Deep ini adalah kekerasannya. Nah, misalnya di perhitungan kita dapat kekerasannya setebal 15 cm. Nih, kita nggak boleh langsung satu lapisan 15 cm. Maksimal itu satu lapisan itu 10 cm. Misalnya kita pakai 15 cm ya, pave satunya kita ganti 0,05, lalu pave 2 nya kita ganti 0,1. Ini totalnya 0,15 cm atau 15 cm. Kita pakai base depth-nya itu 0,2, lalu kita pakai sub base depth-nya 0,3. Lalu kita akan mengganti use super elevation. Kita ganti left lane outside, karena di sebelah kiri kita pakai left lane outside-nya itu tergantung jenis jalannya tuh pakai planar atau road. Kita pakai yang left lane outside. Kita oke. Lalu kita oke. Nah, di sini akan berubah ukurannya. Nah, selanjutnya kita akan membuat bahu jalan. Kita pilih shoulders, lalu kita pilih shoulders, extend all. Kita klik lingkaran paling ujung dan paling atas. Udah, lalu jangan lupa di escape. Nah, di sini kita akan memakai bahu jalan yang tidak ada perkerasannya. Kita bisa ubah di klik bahu jalannya, klik kanan, lalu ke sub assembly properties, kita ke parameter. Nah, kita pakai shoulder width-nya itu 1,5. Lalu karena kita nggak pakai kekerasan, maka pave depth-nya itu 0. Kita ganti 0. Lalu pave depth kita ganti 0 juga. Lalu base depth-nya kita ganti 0 juga. Atau kita bisa pakai base depth-nya 0,2 juga bisa. Atau mau 0 juga nggak apa-apa. Nah, aja. Lalu di sini kita pakai sub base depth-nya itu ditambahin sama tebal kekerasan yang tadi supaya ukurannya sama. Jadi kita pakai 0,65. Kita oke. Nah, di sini akan berubah. Selanjutnya kita akan ke conditional dengan cara klik di sini. Lalu kita pilih conditional. Kita pilih conditional cut or fill. Kita klik di lingkaran paling ujung. Nah, di sini kan yang muncul cut, tapi kita akan mengubah width-nya dulu sama grid-nya. Width-nya kita ganti 2 meter. Grid-nya tetap. Kita akan mengganti ini menjadi fill. Lalu kita ke sini lagi dan kita klik di paling ujung lingkaran ini. Nah, baru ada muncul cut dan fill. Jangan lupa di escape. Lalu kita ke trench pipe. Kita akan membuat saluran. Kita klik di sini trench pipe. Lalu kita pilih side stitch. Lalu kita pilihnya yang di cut. Kita cari garis ini, terus ke lingkaran paling ujung juga pelan-pelan karena ini hilang, kadang muncul kadang hilang. Nah, di sini akan muncul salurannya. Jangan lupa di escape lagi. Lalu kita ke fill-nya atau ketimbunannya dengan cara kita pilih daylight.
ini daylight. Lalu daylight general, lalu kita klik di filenya. Sebelum diklik di ini, kita ke propertiesnya dulu, karena kita akan mengganti sedikit di properties. Kita ke desain ya, lalu ke flat cut slope. Nah, ini diganti 2:1, kita ketik 2 aja. Lalu kita ke medium cut slope sama 2, lalu ke step cut slope 2 juga. Lalu kita ke fill flat fill slope. Nah, ini kita ganti 3:1 maksudnya, tapi kita ngetiknya cukup 3 aja. Lalu medium fill slope kita juga sama pakai 3:1. Lalu steep fill slope kita pakai 3:1 juga. Lalu kita cari lingkaran di ujung sini juga pelan-pelan, karena sama hilangan juga. Kita klik lingkaran paling ujung. Nah, di sini akan kelihatan, dan kita akan ke juga di ujung saluran, di lingkaran ujung saluran. Sudah kita escape. Nah, di sini kita akan memirrorkan ke sebelah kanan dengan cara kita aktifin semuanya. Aktifin, lalu kita klik kanan, kita pilih mirror, kita kliknya di tengah-tengah sini. Nah, sudah kan? Tapi kita harus, jangan lupa di escape, tapi kita harus mengubah ini, apa itu yang tadi, use super elevation, dengan cara klik jalannya, lalu kita klik kanan, sub assembly properties, kita ke parameter. Nah, di sini kita pakai use super elevation-nya ini pakai right, karena di sini side-nya right, jadi kita harus mengubah di sini menjadi right lane outside. Kita oke. Kalau sudah, kita akan memasukkan gambar ini ke sini, diaplikasikan ke gambar horizontalnya dengan cara kita klik koridor, create koridor. Ini dihapus dulu aja. Ini dihapus aja dulu biar gak ganggu. Koridor, create koridor, lalu kita kasih nama koridor 1. Koridor 1. Nah, di sini kita pakai alignment horizontal, lalu profilnya kita pakai alignment vertikal, lalu kita pakai assembly-nya assembly 1 yang kita udah buat tadi, lalu target surface-nya 3M47 latihan ini adalah super koridornya di sini, targetnya yang akan kita plotkan, lalu kita oke. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kita oke aja, lalu kita reboot the corridor. Nah, di sini akan muncul koridornya. Nah, kita akan
melihat bagaimana 3D-nya atau penampakannya koridor ini dengan cara klik koridor, klik kanan, object viewer, kita klik object viewer. Nah, di sini akan terlihat mana salurannya. Salurannya yang ini. Salurannya hanya di bagian cut. Ini kita lihat di samping. Ini bisa dilihat-lihat. Sudah kita close saja. Selanjutnya kita akan klik koridornya, lalu klik kanan, koridor properties, lalu kita menuju ke code, lalu kita ganti code set style-nya yaitu EII WBN code set style. Lalu kita ke surface, kita add koridor surface, lalu kita ganti koridornya ini menjadi namanya menjadi datum. Lalu kita ke specific code, kita pilih datum juga, lalu kita add surface item, lalu kita centang, lalu kita ke boundaries, lalu klik datumnya, klik kanan, add automatically, lalu kita ke klik daylight, kita oke, kita reboot. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah itu kita menuju ke koridor lagi. Nah, kita akan menghilangkan garis ping-pingnya ini ya, untuk tidak mengganggu di step selanjutnya, dengan cara klik garis merah mudanya ini, lalu klik kanan, lalu surface properties. Nah, ini surface style-nya kita ganti none supaya tidak mengganggu jalannya. Kita oke. Nah, kalau misalnya kalian terganggu oleh kontur ini, itu bisa dimatikan dengan cara kita ke layer, lalu kita ke ctopo, kita cari dulu ctopo. Nah, ini mataharinya kita matikan. Nah, baru hilang. Tapi ini kenapa? Udah, kita lanjut ya. Lalu kita akan ganti lambang surf pattern-nya supaya kita tahu mana yang galian, mana yang timbunan. Dengan cara kita klik koridornya, lalu klik kanan, lalu pilih koridor properties, kita ke slope patterns, lalu kita add slope patterns. Nah, kita di sini akan memilih garis yang paling luar cutnya. Ini kita klik ini, lalu kita pilih daily cut, oke. Lalu kita akan ke garis keduanya, cutnya, garis merahnya ini yang kedua, lalu kita pilih hingga, lalu kita oke. Lalu kita ganti slope patternnya menjadi EII basic cut, karena ini cut. Lalu kita oke. Terus lalu kita buat yang di sebelahnya, caranya sama, pakai garis keluar, pilih cut, garis kedua, pilih ini,
jangan lupa diganti tagnya menjadi basic cut. Selanjutnya kita akan meng-add slope pattern ke daerah fill, yaitu yang warna hijau. Kita ke sini, klik garis pertama, klik daily fill, oke, lalu garis kedua kita pakai garis keduanya yang ini, him, oke. Jangan lupa tagnya diganti fill, lalu di sisi selanjutnya sama caranya, dan ini jangan lupa diganti ke basic fill, lalu kita oke. Nah, di sini akan terlihat gambar yang mana timbunan dan mana galian. Warna merah ini dan seperti ini gambarnya itu adalah cut, dan yang warna hijau dan seperti ini bentuk gambarnya itu adalah fill. Lalu jika misalnya kita ada masalah, misalnya tikungan ini sama tanjakan itu titik puncaknya tuh sama, itu kan tidak boleh. Misalnya kayak seperti ini ya, saya coba pindah dulu. Ini bisa dipindah, ini bisa digeser ke sini misalnya. Nah kan kalau kayak gini kan nggak boleh, karena titik tertinggi tanjakan dan titik terluar dari belokan itu menjadi satu, itu sangat bahaya. Makanya ini bisa diubah, misalnya mau dinaikin lagi dikit seperti ini bisa. Nah kan otomatis ini berubah, volume timbunan, volume galiannya kan berubah. Di sini itu masih belum berubah. Caranya kita, kalau kita mau merubah di sini juga, kita klik koridornya, klik kanan, lalu kita reboot. Nah, di sini baru terlihat perubahannya. Sekian video tutorial dari kami. Semoga bermanfaat. See you next video.